sebenarnya susah sih ya, cuman susah tuh gampang. Maksudnya gampangnya karena ada teman-teman. Susahnya karena memang benar-benar kita mencari ya, kadang-kadang juga cheating ya dalam arti minuman, habis itu ada korek, habis itu kadang susah banget sih memang kalau memang kita benar-benar survive ya. Tapi saya ngerasain apa yang nggak pernah saya ngerasain selama hampir sampai sekarang ya. Dimana memang makan susah banget, dimana kita harus menghargai orang lain, sisa makanan sedikit kita bagi. Jadi memang kita harus tetap idealis dengan apa yang ada di pulau. Ya begitulah, dan terlalu banyak pelajarannya selama 3 hari sih. Saya malah sekarang insya Allah sangat menghargai makanan yang paling penting sih ya, karena memang kita beruntung banget sih hidup di Jakarta. Maksudnya di kayak begini kita nggak hidup di satu, maksudnya dilahirkan di mungkin satu pulau terpencil, atau kita mungkin lagi penjajahan, kita nggak ngerasain itu. Kita orang-orang beruntung lah. Cuman dengan saya begitu jadi merasakan gitu ya, seharusnya memang orang ada ke arah itu juga lah, supaya mawas diri. Kalau saya bilang ya harusnya rumah malam hari semuanya gelap, takut binatang buas. Pas kita udah mau senang banget ketemu lapang kosong itu pas mau ke tengah, takut karena takutnya kita jadi pusat. Habis itu kita nggak tahu di situ ada harimau atau enggak ya, ular atau enggak. Tapi yang paling masuk akal di situ rantai makanannya nggak ada. Jadi pas saya ngeliat ke bawah memang nggak ada kelinci, nggak ada ini, mungkin ada kali ya. Cuman yang saya lihat cuma ada anjing doang. Nah itu sih merah. Kalau merah pasti lah ya ilah. Di matahari semuanya, jadi ya di matahari terus. Maksudnya sekarang kayak itu 3 hari ya. Paula sih yang sering nelfon saya ya, video call. Untungnya memang kenapa kita pilih mungkin Cinanya karena memang kan memang kita bekerja sama dengan satu brand ya, dan dia sudah explore. Karena saya yang paling penting adalah sinyal, karena saya juga harus upload, dan juga saya juga ya mungkin sangat penting lah komunikasi ya kayak gitu. Kalau nggak ada listriknya, ada di pulau yang 45 menit ya ikan lah mana ya. ikan kerang yang paling gampang sih itu ikan kerang. Ada satu orang kita editor yang dia bawa snack. Kadang-kadang saya udah nggak ini, udah makan snack. Inilah susah aku merasa. Berarti gue bekalnya cuma snack aja nih. Iya, sama instan sebenarnya. Cuman akhirnya itu kadang-kadang harus masak dulu ya. Dibilang risih sih saya enggak ya, malah saya seneng ya. Awal saya buat juga tidak pernah berpikiran akan konten juga sosial eksperimen, tidak pernah pikiran saya akan itu namanya prank juga. Saya cuma orang apa adanya saya lah. Saya mau jahilin Paula, saya mau jahilin orang lain, saya mau ngasih orang-orang yang bilang sama saya itu namanya bukan ini prank, namanya sosial eksperimen itu. Akhirnya saya baru googling, baru cari di mana, di YouTube gitu. Dan memang mungkin perbedaan itu kali ya. Saya seneng banyak banget yang ikut, seneng banget, tapi terkadang salahnya mereka terlalu berpikiran dengan viewer yang didapat. Kalau saya lebih karena memang apa yang mau saya lakuin itu sih perbedaannya. Dan kalau memang udah ke arah situ terkadang nggak dapet apa yang kita tidak bicara pahala ya. Saya juga nggak tahu saya dapat pahala atau nggak, saya ria atau nggak, saya juga nggak tahu. Jadi saya ngelakuin apa yang saya mau dan saya senang lakuinnya. Cuman kalau sudah berpikiran ke arah viewer atau enggak dapat sense yang besar, pastinya inti dari sosial eksperimen itu pasti ada. Karena kalau saya kemarin udah 3 hari pulau, betul rasain ketika memang orang lagi butuh pertolongan. Jadi saya juga nanti buat satu yayasan yang kan saya semenjak sosial eksperimen itu kan terlalu banyak ya orang yang WhatsApp saya minta tolong. Sampai sekarang juga banyak banget. Kita juga saya juga kadang-kadang juga bisa membedakan yang benar yang mana, yang mana dari kata-katanya, dari emojinya kita udah bisa lihat lah ya. Tapi ada yang benar juga. Tapi yang saya pernah sesalin ya, ada yang saya kira bohong tapi ternyata benar, dan dia WhatsApp lagi, habis itu dia kasih foto kalau ibunya udah meninggal. Aduh, itu yang saya sampai sekarang tuh nggak pernah bisa lupa. Makanya saya
bilang sama partner saya si cepat, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh. Maksudnya ada banyak orang-orang yang tidak bisa dijamah sama orang lain, dan akhirnya setuju. Ya, kita membuat yayasan. Kenapa waktu dulu saya nggak membuat yayasan, padahal semua orang juga bilang yuk Im buat dong semua orang-orang itu, karena saya nggak mau diatur sama orang lain. Karena kemarin aja saya ngelakuin sosial eksperimen di semua rakyat, orang-orang komennya kenapa dia nggak di pasar sih, orang-orang butuhkan di pasar ya. Nah, kadang-kadang saya pakai uang sendiri aja udah diatur sama orang lain, apa enggak lah saya bikin yayasan gitu ya, pasti saya tidak akan bebas dan itu uang mereka berhak bilang seperti itu. Makanya saya tidak membuat yayasan. Akhirnya dengan kejadian satu itu alhamdulillah juga dia mau buka, kemungkinan September ya kita ini, kemungkinan nggak tahu tinggal tahun pasti ya doain aja. Tapi memang kita untuk bicara konten dan juga membantu orang tidak segampang yang orang pikir kok. Saya juga kadang-kadang jujur ya, pas saya ngelakuin sosial eksperimen pernah satu waktu di mobil, ketika saya mengasih orang saya mikirin kamera itu mana ya, udah gak benar gitu loh. Karena esensinya jadi beda, jadi mau bantu orang apa jadi mau konten sih gitu. Sulit lah, nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau saya bilang memang sulit kok, tergantung pembawaan diri masing-masing. Kita berkaca lagi maunya apa, wah susah lah. Apa ya, sudah dijelaskan bahwa aku itu menunggu tiket baiknya Vicky ya kan, karena kan katanya ingin mengembalikan dalam satu bulan. Ya tunggu aja tiket baiknya realisasi atau tidak kan. Soalnya kan masalah ini udah terlapor itu sudah 2 tahun di Polres Jakarta Selatan gitu. Dia pikir sendiri Ada, kalau itu nominal rahasia. Yang penting kerugiannya hampir 1 miliar. Memang sudah kesepakatan dengan Vicky, kamu boleh mengakui anak atau ketemu dengan anak. Kenapa aku bahas boleh mengakui? Karena kan dulu sempat tidak mengakui dan saya diminta untuk tes DNA kan begitu. Artinya saya bahas lagi itu, kalau memang kamu pengen boleh mengakui anak saya dan boleh ketemu juga, komunikasi pun boleh asal menyelesaikan perkara-perkara sama saya kan begitu. Kalau tidak kan nanti jadi racun. Poinnya ya misalnya kalau memang Vicky katanya kan kangen sama anaknya, terus mamanya juga sampai sakit pengen ketemu Paris karena memang sebelumnya kan tinggal bareng kan, cucunya sama omanya begitu. Saya bilang kok boleh, silakan keluarga kalian, keluarga kamu termasuk kamu Vicky, boleh nengokin anak gitu ya, asal selesaikan dulu masalah dengan orang tuanya dengan saya ini kan gitu. Jadi biar ada poin yang jelas gitu, terkait kasus. Jadi artinya dengan dia menyelesaikan, membayar kerugian yang sudah saya alami, artinya case close, selesai, artinya perdamaian dulu. kalau di pihak polisian sendiri seperti apa sejauh ini? Kalau memang kesepakatannya kalau memang Vicky menyelesaikan, membayar kerugian saya akan cabut laporan saya di Polres. Begitu, memang sudah kesepakatan. Tapi kalau memang tidak menyelesaikan dalam tempo 1 bulan, ya perkara akan terus dilanjutkan di Polres sampai ke P21 pengadilan gitu. Ada hitam di atas putih kah? Atau seperti apa? Pastinya ada dong. Ini nggak sifatnya sudah tertulis begitu. Nanti 1 bulan itu jatuhnya nanti sampai tanggal berapa? Tanggalnya yang pasti bulan depan lah. Pasti bulan depan. Udah harus diselesaikan oleh Vicky biar masalah cepat selesai. Artinya Vicky juga bisa ketemu anaknya kan gitu. Terus masalah di Polres juga bisa saya cabut laporannya begitu. Jadi boleh nengok anak, ngakuin anak asal membayar semua kerugian saya, baru kita ada perdamaian, baru boleh ketemu anaknya gitu. Karena kan kalau bicara anak ya, Mas, Mbak, anak itu kan nggak cukup hanya pengakuan dari orang tua saja. Lebih dari itu, biaya-biaya kehidupannya, biaya sekolahnya bagaimana, masa depannya bagaimana, kan itu yang harus saya pikirkan gitu. Ini kan sekarang konteksnya aku lihat di netizen juga berbalik ya. Kok Vicky yang disakitin, kok Vicky yang dilaporin gitu. Itulah menurut aku membela diri orang boleh dalam cara apapun. Tapi tanggung jawab diri dia sama Tuhan itu kan milik semua masing-masing, karena saya juga nggak pegang kunci surga yang bisa menilai orang ini baik atau buruk. Cuma dalam konteks perkara ini saya jelaskan bahwa benar-benar saya sebagai seorang suami yang menyaksikan mata kepala itu ada. Bagaimana itu dibilang pencemaran, sementara mata kepala sendiri saya sudah menyaksikan, kecuali saat saya dobrak tiba-tiba tidak ada
sosok seorang prianya, tapi hanya Angelnya sendiri. Nah kalau hanya dianya sendiri, kemudian saya bisa menghukum dia dengan cara ya apapun melakukan tuduhan itu mungkin pencemaran. Karena ini saya udah lihat, saya udah dobrak gitu. Jadi ada ketentuan faktanya. Tapi kan alasannya Saya kan lebih tahu istri saya daripada kalian. Saya kan udah nikah selama hampir 1 tahun. Saya udah tahu kebiasaan mantan istri saya itu seperti apa. Kebiasaan dia bagaimana, karakter sifatnya dan lain-lainnya. Jadi saya lebih paham kalau mungkin ya posisi pria-pria khususnya mengalami seperti saya. Ya Allah Maha tahu yang baik. Istri saya yang saat ini dia sudah melakukan seperti itu. Padahal kondisi dia cukup prihatin karena kan dia seorang yang hijab. Makanya saya udah bikin sesuatu menghubungi tingkah laku dan akhlak juga sama pentingnya dengan menghubungi kecantikan wajah. Jadi menurut aku sekali lagi bahwa terlepas apapun ya udah kita nggak bisa mengarahkan hati orang lain untuk ikut seperti kita. Kalau memang laporan ini bisa mewakilkan keterpuasan mereka, dendam mereka, bagi aku demi Allah ya lillahi ta'ala sebagai seorang muslim, aku udah gak ada naruh perasaan dendam apapun sama Angel, baik pun sama pria itu, udah masing-masing dalam kehidupan. Jangan sampai dendam ini aku bawa sampai aku dipanggil sama Tuhan. Saat aku membawa dendam dan perasaan tidak nyaman dengan orang lain itu ya udah menampakkan ya hal yang tidak baik. pencemaran. Pas kita lagi proses dia udah bilang saya sama teman-teman kayaknya lo habis ini dulu tapi lo harus selesai dulu tanggung jawabnya di album ini. Dia sebetulnya nggak sakit bahwa jadi ya, seperti yang dia bilang di sosmed itu Ya, mungkin kalau alasan tepatnya mesti tanya ke orangnya, karena kan kita nggak di dalam kepalanya dia. Tanya tapi berapa lama? Ada beberapa bulan yang lalu tuh ya, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu kan. Dia bilang dia kita bahwa kayaknya dia punya kehidupan yang dia udah banyak lah yang dia capai bareng-bareng sama kita, nggak bisa bareng-bareng lagi. Terus ya itu kira-kira segitu lah. Kabarnya dia hijrah kemarin gitu. Nah itu tadi yang aku bilang, kalau yang kayak gitu mendingan tanya langsung sama inya. Kita nggak berhak gitu kayaknya buat gitu soalnya. Dari nama sendiri sempat kaget nggak sih waktu berdasarkan keluar gitu? Kalau dibilang kaget sebenarnya kalau kaget ya, kalau intinya adalah kaget sebenarnya enggak, karena di dalam sebuah band itu yang kita tahu perjalanannya, hal ini kan sudah terjadi berulang kali. Jadi nggak gampang untuk tetap bisa tertarik melakukan hal yang sama selama puluhan tahun, nggak gampang. Kadang-kadang harus ada apa ya? Kayak harus ada yang benar-benar jadi alasan gitu untuk tetap melakukan hal ini. Jadi kalau kaget sih sebenarnya enggak, karena itu bisa terjadi ke siapa aja. Bisa jadi kayak Lukman gitu. Sebenarnya Lukman juga ada masanya di mana dia kayak masih mau ngerjain ini apa enggak ya gitu. Masih mau ngerjain musik apa enggak, masih atau mau ngerjain yang lain. Kayak David juga masih mau ngerjain musik apa enggak. Termasuk saya sendiri juga kan dalam belasan tahun itu ada aja masanya di mana kayak apakah ini yang akan saya kerjain sampai tua atau ada hal lain yang mau saya kerjain atau bisa mungkin sambil atau enggak. Itu sering kayak begitu dan kayaknya bukan cuma di band kita aja tapi di band yang lain juga ada masalah-masalah kayak gitu. Dan bukan di pekerjaan kita doang, mungkin di pekerjaan yang lain juga ada masalah gitu. Jadi kalau kaget sih nggak terlalu kaget. Kalau sayang sih ya sangat sayang, menyayangkan. tapi sempat takut gak sih kepada promosi, tapi sempat takut gak sih berpengaruh kepada promosi nantinya mungkin dengan tidak adanya musik? Sebenarnya kalau masalah promosi itu yang kita pikirin kemarin ya. Jadi kenapa kita nggak ngomongin dari 6 bulan yang lalu? Karena kita nggak pengen itu jadi yang digembar-gemborkan di album baru ini. Karena kita termasuk Ugi juga
pada saat saya bilang kita tuh serugi ya, kita nggak pengen hal itu terlalu dibesar-besarkan, jadi kayaknya kesannya untuk menopang si album baru ini gitu. Jadi memang sengaja kita selesaikan dulu albumnya, itu juga selesaikan album, selesaikan launching, udah selesai launching baru akhirnya kita album. Nah kalau konflik itu nggak ada sama sekali sih, karena memang orangnya dia kan tenang orangnya. Maksudnya, kalau konflik kita mesti bisa bedain. Maksudnya kalau konflik pribadi nggak pernah ada, konflik teknis sering banget kita berempat gitu. Teknis, ini kayaknya mestinya bagian sini jangan ke melodi dulu gitu. Tapi kalau konflik yang dimaksud tadi nggak ada sama sekali. Dari 6 bulan yang lalu sampai kemarin selesai mastering pun dia sangat apa ya, menjaga kayak masih ada di sini, kayak nggak kerasa ada yang ya apalagi karena kan kita tuh ambil libur dari tahun baru sampai album ini selesai kemarin sebelum lama ya, jadi memang nggak kerasa kalau masalah itu karena kan nggak ada manggungnya dan orang juga nggak bisa melihat juga. Jadi sebenarnya kalau di dalam produksi dia masih sangat menjaga komitmennya gitu. Tapi kan bukan sebuah Kayak tadi gue bilang kalau di panggung tuh kelihatannya mungkin kayak pemain rhythm, tapi ada di belakang itu dia kerjain kayak setiap kali kita sound check pasti di depan FOH itu yang di samping FOH itu ada juga karena dia engineer-nya gitu, dia ngerti walaupun sebenarnya tugasnya FOH tapi dia mengawasi gitu. Nah itu celah itu kita mesti isi dengan satu mungkin kayak mempercayai 100% sama FOH-nya ataupun ada penggantinya yang dia memonitor FOH. Itu satu-satunya kekhawatiran. Di mixing ya udah nggak tahu dia masih mau mixingin album kita ke depan apa enggak kita nggak tahu karena kan waktunya dia juga pasti dia punya cara sendiri gitu, terus kekhawatiran berikutnya apa ya? Ini teknologi tadi yang kita akhirnya kita juga harus yang tadinya kita bagi-bagi tugas yang tugasnya begitu ya akhirnya kita harus ambil alih lagi, kita harus perdalami gitu apa yang selama ini kita kerjain dari 3 itu sih kekhawatiran yang paling besar tuh ya teknis. Kekhawatiran yang memang harus diterima gitu. Jadi kita udah siap lah gitu, maksudnya siap jalan bertiga, siap musimnya bertiga, apapun dampaknya nanti ya jalanin karena kita nggak punya pilihan lagi. Itu pasti teknis yang awal diomongin ya masalah pengganti, karena pengganti itu bukan cuma karena kan kita jalan album habis itu langsung main ya pasti pertama kali nah bagian lu siapa yang mainin gitu kan gitu. Nah itu pertama kali diomongin adalah ya maksudnya wajarnya ataupun wise-nya adalah satu tidak secepatnya untuk mencari itu karena yang pasti secepatnya mencari orang yang menggantikan perannya gitu. Nah kayak kata-kata pengganti itu kan kesannya kayak member baru gitu. Dan untuk sampai saat ini sih member baru itu susah ya untuk menambah itu. Walaupun kalau bagus itu kayak misalnya ada warna baru ya bagus, tapi untuk sampai saat ini tuh kayak belum kepikiran ke sana. Yang kita pikirin itu adalah karena ini album baru, apa yang dia kerjain itu juga masih fresh gitu. Kayak misalnya di lagu-lagu di album baru ini apa yang dia isi segala macam itu masih fresh. Jadi kita konsen ke orang yang menggantikan apa cara mainnya dia di live. Karena kayak pemain pengganti itu misalnya adalah orang yang bisa menggantikan si isi kepalanya gitu untuk kontribusi di ini. Itu belum sih sampai saat ini. Kalau ada yang hilang ya pasti ada yang hilang ya. Maksudnya karena sekian lama istilahnya kayak itu tadi saya bilang ada punya seseorang yang percaya sama apa ide gila apapun yang kita keluarin dari kepala gitu. Ini oke, gue percaya gue apa istilahnya jalanin sama-sama. Tapi ya gimana ya? Setiap orang pasti punya tujuan akhir mau ngapain. Kayak tadi saya bilang mungkin ada bosan di pekerjaan, pengen sesuatu yang baru dalam kehidupan. Jadi ya kalau memang harus begini jalannya ya gitu.
kecil, saya tahu cerdasnya kayak gimana segala macam. Jadi itu bisa, nggak tahu kenapa bisa sangat terjaga. Jadi nggak kayak merasa ditinggalkan, nggak kayak merasa apapun juga. Jadi bener-bener normal banget sih yang terjadi di belakang itu, walaupun dia bilang kayaknya abis album ini nggak bisa jalan bareng lagi, tapi yang terjadi di belakang itu kayak masih ada di base camp, masih ada ngecat ini, ngobrol pun masih ya dialah gitu, masih ngecat motor, masih ya gitu-gitu, masih cuman ya itu tadi saya bilang mungkin setiap orang punya titik dimana pengen kehidupan yang ini ya, pengen kehidupan yang ini ya. Apapun itu keputusan dari setiap member dari Noah yang ingin ada kehidupan baru, dari mulai Reza yang kita hormati itu, dari mulai Uki juga kita hormati itu. Mungkin kita bisa anggap kayak mungkin dia lagi libur atau mungkin dia lagi apa gitu. Apapun itu kita masih tertarik di musik ini, dan kalau suatu saat mereka juga istilahnya tertarik lagi, kita tetap ya semua kemungkinan tetap ada. Welcome, pintu terbuka ini selalu rumah buat mereka untuk berkreasi sampai kapanpun. Kalau misalnya ini sih Dede sama istri tahunya pas kita cek ke dokter 3 bulan setelah lahiran baru ketahuan ada yang namanya Williams syndrome itu, makanya tahu pas 3 bulan. Gejalanya apa aja? Kalau gejalanya kurang tahu sih Bang, cuman kita pas periksa pertama sebulan 2 bulan nggak ada apa-apa, pas 3 bulannya tiba-tiba ada yang bocor jantungnya, nggak taunya dari jantung ke paru-paru itu ada penyempitan kayak gitu, jadi harus dioperasi, hanya harus diambil tindakan secepatnya gitu. Babynya apa mungkin cepat? Kalau misalnya susah napas ya, cuman kadang-kadang perkembangan tubuhnya rada lambat, cuman ada kelebihannya dia bisa bermain alat musik lebih bagus, bisa beradaptasi dengan orang lebih gampang, bisa bersosial sama orang lebih gampang ya. Tapi dia rewel gitu nggak sih, sering ngeluh kesakitan gitu? Kan kita nggak tahu teh, dia kan maksudnya umur 1 tahun 4 bulan belum bisa ngomong, jadi Nangis cuman aja gitu. kalau nangis mungkin dia minta susu doang, kayak misalnya bangunin ini minta susu. Kalau misalnya buat rewel sih enggak, cuman kalau emang buat asupan makanan dia kurang karena nggak masuk nasi sama sekali, makanya susunya susu jantung, susunya berbeda daripada susu orang biasa. Oh emang nggak makan nasi? Makan nasi cuman harus dikejar sampai lembut baru makan. Jadi ada beberapa waktu dia sering suka lagi makan nasi sama lele tiap hari, sama istri saya dikasih makan. Giliran yang nggak suka makan ya susu doang, biskuit kayak gitu. Tapi kayak udah giginya udah numbuh. Giginya numbuh terus terkikis lagi, karena kan emang gejala Williams syndrome setahu Dede dari dokter dan istri emang kayak gitu gejalanya, kayak perkembangan tubuhnya lama, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa berdiri walaupun kita pegang sendiri, kadang kita tati kayak biasanya. Langka dari 1 juta berapa orang itu di dunia termasuk anak saya, dan kebetulan teman Dede maksudnya kenal dari komunitas Williams syndrome, ada yang di Bekasi, terus ada yang di Menteng, umurnya 4 tahun sekarang, udah berapa kali operasi, doain terus aja pasti Dede atau kayak gitu, walaupun kondisinya lebih baik daripada anak saya, maksudnya anak saya nggak terlalu kelihatan kayak orang sakit maksudnya gitu, kondisinya benar-benar cuman bedanya di gigi sama di pertumbuhannya doang sih. Kalau yang lain Williams syndrome kan ada yang penyok, ada rambutnya keriting, ada yang matanya begini, ada yang giginya lebih keluar kayak gitu. Makanya pas dokter ngeliat, coba gue pengen lihat bapaknya katanya kayak gitu kan, pas dia lihat sama kayak bapaknya, lu punya penyakit jantung nggak kata dokternya? Enggak dong, coba tanya deh ke keluarga yang lain. Alhamdulillah enggak, dia bilang gitu. Oh ya udah, berarti ini titipan dari Allah deh. Oh ya udah, bersyukur aja. Baru mau operasi. Baru mau operasi. Iya, operasi jantung dari ini. Kalau Williams syndrome-nya itu terapi biasanya. Kalau kata dokter, cuman minta doanya aja dari semuanya, mudah-mudahannya lancar, terus anak Dede nggak kenapa-napa. Operasinya kapan? Insya Allah di akhir Agustus atau September, karena kita nunggu juga dari pihak rumah sakit dan manajemen pun ikut membantu Dede juga. Katanya operasinya bertahap ya Dek? Ada kelainannya di jantung gimana lagi? Iya, katanya bertahap, tapi kan kita kan nggak mau tahu kan itu, yang tahu kan dokter, mungkin dari dokter tahap 1 ini dulu, tahap 2, tahap 3, tahap 4, mungkin tahapannya juga kita nggak tahu, jadi kita ikut jalur dari dokter aja, sekiranya bisa operasi yang tahap 1 kita jalanin, tahap 2-nya, tahap 3, tahap seterusnya mungkin dari istri. Jadi kalau untuk budget sendiri besar ya biayanya? Nah.
Kalau misalnya ini alhamdulillah Dede dibantu sama pihak manajemen dari Star Media Nusantara, dari Gulina juga membantu buat nge-backup semua kesulitan Dede, maksudnya dalam segi buat operasional operasi dari pihak manajemen ikut membantu. Berapa sih angkanya itu? Kalau buat angka kita nggak tahu juga bang, tapi otomatis sudah di backup sama manajemen. Yang penting Dede bisa operasi dulu, habis itu kedepannya kita kerja. Sekarang penanganannya seperti apa di rumah apa? Kalau lu sekarang ya di rumah, berobat jalan juga. Berobat jalan kemungkinan hari Sabtu, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis. Hari ini juga istri lagi ke rumah sakit di sore pulang. Sekarang udah 1 tahun 4 bulan, jadi harus ada tindakan. Dihitung lambat nggak sih penanganannya? Enggak lambat. Makanya lebih cepat lebih baik. Makanya pas 3 bulan 4 bulan lihat dulu kondisinya kan, kalau setelah umur beberapa bulan itu belum boleh operasi sesuai dengan ketentuan yang dari dokter isi gitu. Kalau kata dokter, Mas nanti 1 tahun lebih kita lakukan dengan operasi udah bersedia. Kalau misalnya bersedia kita siapin semua. Dia yang kabarnya ke Amerika itu harus berobat ke sana seperti apa sih? Kalau itu istri Dede, jadi modelnya dia kan bikin status Williams Syndrome, terus ada orang Amerika yang kayak komunitas gitu kan banyak kan, terus dia ngajakin coba aja Kak berobat di sini, nanti akomodasi biaya buat rumah sakit di sana ada yang nanggung. Cuman Dede sama istri kan bingung, Dede tinggal di sana di tempat siapa, maksudnya kan lebih besar mungkin pengeluaran buat Dede harus jalan ke sananya atau gimana. Makanya dari Dede sama istri, yaudah kita coba di Indonesia dulu aja, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik dan doakan. Ini mungkin ibaratnya dari yang Dede dulu cleaning service, diangkat derajatnya sama Allah jadi artis, tiba-tiba Dede punya anak yang lagi sakit, jadi itu dibilang cobaan berat, ya kita harus jalanin, terima. Dulu kita cleaning service berat juga mungkin, tapi sekarang jadi harus salam. Istri gimana deh kelihatan? Ya istri ya alhamdulillah, maksudnya dia tabah, jadi sama istri dia tabah ngejalaninnya benar-benar. Jadi kita jalan gimana waktu pas kita ngejagain Arjuna yang normal. Iya, ada kakaknya juga tuh. Iya, Kakaknya ada gimana Arjuna. sih? Ngerti nggak sih? Ya kakaknya ngerti maksudnya pas adanya lagi rewel nangis digendong, kakaknya minta gendong, kakaknya udah 4 tahun kan, maksudnya abang ini adiknya minta gendong sama papa, ya udah nggak apa-apa, soalnya dia udah paham. Lebih ngalah ya. Lebih ngalah sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.